Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak hebat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan kita selalu diberikan kesehatan. Salam sehat, salam semangat, terus berprestasi walau di rumah. Oke anak hebat, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang transformasi geometri. Kemarin kita sudah masuk tentang translasi, sekarang kita masuk pencerminan atau namanya refleksi. Nah, hari ini kita bahas pengertian refleksi, lalu ada refleksi pencerminan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, titik asal 0, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X, refleksi terhadap X sama dengan A, Y sama dengan B, lalu terhadap pemecahan masalah. Ternyata di sini ada 7 cermin ya yang harus kita pelajari. Oke, ini konsep mapping-nya kita sudah masuk ke bagian yang biru ya. Oke, anak hebat, kita mulai yuk pencerminannya. Kita pasti sudah melakukan yang namanya bercermin ya, terhadap cermin datar. Nah, kira-kira ciri apa sih ketika kita bercermin? Ya, pasti jawabannya adalah sama persis, Pak. Ukurannya sama, luar biasa banyak ya. Tapi yang kita gunakan di sini adalah jarak. Jarak kita ke cermin itu pasti sama dengan cermin ke bayangan. Ingat ya, ini cermin datar. Oke. Coba kalian bayangkan ketika jarak kita ke cermin itu berbeda dengan cermin ke bayangan kita. Apa yang kalian lakukan? Ya, mayoritas dari kita pasti kaget. Lalu mungkin beberapa dari kita akan kabur meninggalkan cerminnya. Karena udah sesuatu yang aneh. Oke, itu hanya just kidding. Lanjut. Ini ya, kita pencerminan terhadap cermin datar. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Ini artinya sumbu X ini kita jadikan sebagai cermin datarnya. Nih, kita beri tanda kuning, garis kuning. Nah, misalkan kita berada pada titik A, 4,5. Ingat ya, jangan ketukar, jangan 5,4. 4, X dulu, 4,5. Kita cerminkan dengan sumbu X, maka bayangannya ada di mana? Ya, bayangannya ada di 4,5. Titik yang kedua, misalkan titik di sini, B-nya min 7,4, kita cerminkan terhadap sumbu X ini, sumbu X, maka bayangannya ada di min 7,4. Ingat ya, jarak kita ke bayangan, jarak kita ke cermin harus sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi inilah prosesnya pencerminan terhadap sumbu X. Yuk anak-anak hebat, kita ambil kesimpulan. Apa sih rumusnya, apa sih formulanya ketika sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu X. Lihat, 4,5 menjadi 4,5. Min 7,4 menjadi min 7, min 4. Oke, luar biasa. Kesimpulannya adalah, jika sebuah titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y. Jadi yang Y-nya berubah tanda. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Oke? Ya, lanjut yang kedua. Pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y ini kita jadikan cerminnya. Misalkan titik 3,5 dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya ini ya. Ingat, jaraknya harus sama bayangannya. Nah, dia ada di sini, yaitu min 3, min 5. Lalu ada di sini, min 7,7 kita cerminkan terhadap sumbu Y. Maka jaraknya harus sama ya, antara kita ke cermin dengan cermin ke bayangan. Maka dia ada di sini. Bayangannya adalah 7,7. Oke, anak-anak hebat, kita ambil kesimpulan. Apa ya formulanya, rumusnya, jika sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu Y? Ya, kalian pasti sudah bisa menebak. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, X, Y, bayangannya menjadi min X, Y. Jadi bagi X-nya yang berubah tanda. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Oke, lanjut sekarang yang ketiga. Pencerminan terhadap titik asal. Titik asal itu 0,0. Kita misalkan titik asalnya itu cermin. Nah, kita lihat nih, yang di kuning ini. Kita misalkan ini 0,0 sebagai cerminnya. Misalkan ada titik sini. 4,5. Dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangan di mana? Ingat ya anak-anak hebat, kita lurus ke cermin, lalu jarak kita bayangan ke cermin harus sama ya. Oke. Nah, inilah bayangannya, yaitu di min 4,5. Lalu ketika ada titik di sini, 5,1, bayangan dari B-nya berapa?
min 5, min 1. Yuk, anak-anak hebat, kita ambil formulanya, cari rumusnya. 4, min 5 menjadi min 4,5. 5,1 menjadi min 5,1. Apa formulanya? Ya, luar biasa sekali ya. Formulanya adalah X dan Y-nya berubah tanda. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Jadi dua-duanya berubah tanda. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke pencerminan yang keempat, yaitu Y sama dengan X. Mungkin kalian akan bingung, Y sama dengan X apa ya garisnya? Nah, pada materi kelas 8, persamaan garis dan gradien ini pernah dibahas ya. Ketika X-nya 5, maka Y-nya berapa? 5 juga. Ketika X-nya min 7, Y-nya min 7 juga. Nah, titik-titik itu kita hubungkan, maka jadilah seperti ini. Nah, inilah sumbu atau garis Y sama dengan X. Artinya nih, X-nya 4, Y-nya 4. Misal atau Y-nya min 7, maka X-nya pasti min 7. Inilah garisnya. Nah, kita jadikan garis ini adalah sebagai cermin ya. Nah, ketika ada titik 5,4 di sini, maka bayangannya di mana? Harus tegak lurus ya. Nah, inilah bayangannya. 4,5. Ketika ada titik di sini, min 7, min 2, maka bayangannya ada di min 2, min 7. Oke, inilah pencerminan terhadap sumbu atau garis Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Apa sih kesimpulannya? Ini 5,4 bayangannya 4,5. Min 7, min 2 bayangannya min 2, min 7. Lalu kesimpulannya apa? Ya, luar biasa. Kalian pasti sudah menebak. Jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X atau X sama dengan Y, maka bayangannya bertukar posisi ya. X, Y jadi Y, X. Oke. Kita lanjut pencerminan yang kelima, yaitu Y sama dengan min X. Kalau tadi Y sama dengan X, sekarang Y sama dengan min X. Kita lihat ya. Garisnya seperti apa ya cerminnya? Kalau X-nya 1, berarti Y-nya min 1. Kalau X-nya 7, berarti Y-nya min 7. Atau kita balik. Kalau Y-nya min 8, X-nya berapa? 8. Nah, ketika kita hubungkan titik-titik tersebut, nah inilah cerminnya. Ini ya. Jika X-nya min 3, Y-nya 3. Atau Y-nya min 7, X-nya 7. Nah, inilah garis Y sama dengan min X. Misalkan kita berada titik min 3,7. Dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min 7,3. Lalu, min 7, min 2 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, nah ini, maka dia akan menjadi 2,7. Kira-kira apa ya rumusnya? Oke, luar biasa ya. Jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka mereka bertukar posisi dan berubah tanda. Yang plus jadi min, min jadi plus. Oke, ini pencerminan yang kelima. Next, kita yang keenam. Terhadap X sama dengan A. X sama dengan A. Apalagi itu? Oke, kita ambil ya. Misalkan kita ambil pencerminannya itu X sama dengan 3. Ini artinya apa? Nih, jadi kalau misalkan X-nya 3, Y-nya bebas ya. Y-nya 1. X-nya 3, Y-nya 3. X-nya 3, Y-nya 8. Titik-titik itu kita gabungkan. Nah, jadilah sebuah garis. Nah, X sama dengan 3. Inilah cerminnya. Ini hanya sebagai contohnya ya. Kita ambil X sama dengan 3. Misalkan kita berada di posisi ini, min 2,5. Lalu bayangannya gimana ya ketika dicerminkan terhadap X sama dengan 3? Ingat jaraknya harus sama. Ya, dia berada di 8,5. Lalu ketika ada 1,2, bayangannya ada di 5,2. Oke, anak hebat, kita ambil kesimpulan yuk. Nah, di sini ciri yang paling utama apa? Ya, ciri yang paling utama jika dicerminkan terhadap X sama dengan A, Y-nya tidak berubah. Y-nya tidak berubah. Yang berubah X-nya. Min 2 menjadi 8, 1,5. Gimana caranya? Ya, gimana cara mendapatkan X-nya? Yaitu min 2 dikali dengan cerminnya, min 6, lalu dikurang, 2 dikali dengan 3, nih, 2 dikali 3, 6, lalu dikurangi dengan titik X-nya, awal. Jadi, min 2. Jadi, 6, min 2 jadi 8. 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 1, hasilnya 5. Sehingga formulanya adalah 2 dikali cerminnya, 2 dikali A, dikurangi dengan titik asal nih.
X-nya. Ini untuk mendapatkan bayangan titik X-nya. Bayangan X-nya. Oke ya. Sekarang Y sama dengan B. Nah, kita ambil misalkan Y-nya sama dengan 1 nih cerminnya. A titik ini, min 2,5. Bayangannya di mana? Ingat jaraknya harus sama. Nih ya, cerminnya Y sama dengan 1. Maka bayangannya ada di min 2, min 3. Lalu 5, min 2, maka bayangannya ada di 5,4. Ini gitu ya, cerminnya adalah Y sama dengan 1. Oke, kita ambil kesimpulannya ya, anak-anak hebat. Apa sih ciri utamanya? Jika dicerminkan terhadap Y sama dengan B, ya benar ya, kita lihat di sini, X-nya sama. X-nya tidak berubah. Yang berubah Y-nya. Lalu gimana cara mendapatkan Y-nya? Sama seperti tadi X sama dengan A ya. 2 dikali cerminnya, 2 kali 1, 2. Lalu dikurangi dengan Y awal, Y titik asalnya. Dikurangi 5. 2 kali 1, 2, dikurangi min 2, jadi tambah 2, hasilnya 4. Nah, inilah rumusnya. Oke, anak-anak hebat, pencerminan refleksi selesai dengan 7 cermin. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh-contoh soalnya. Oke. Nah, inilah rangkumannya ya. Sebelum kita ke contoh soal, ini rangkumannya. Materi hari ini. Nah, ada 7 cermin ya. Oke, contoh soal. Tentukan bayangan dari P, min 2,5, Q-nya min 1,7, jika direpresentasikan terhadap sumbu X. Ingat, direpresentasikan terhadap sumbu X, maka yang berubah Y-nya ya. Y-nya berubah tanda. Min 2,5 berarti menjadi min 2,5. Min 1,7 berarti min 1,7. Oke, saya. Nomor 2. Tentukan bayangan titik A min 9,7, B-nya min 7,4 jika direpresentasikan terhadap sumbu Y, lalu dilanjutkan dengan sumbu X sama dengan min Y. 2 kali pencerminan. Ya, kalian boleh mengerjakannya secara bertahap ya. Nih. Dicerminkan terhadap sumbu Y, maka X-nya berubah tanda. Jadi min 9,7. Lalu dicerminkan terhadap X sama dengan min Y, posisi berpindah dan semua tanda berubah. Jadinya 7,9. Begitupun yang B ya. Oke. Jadinya 4,7. Gimana? Anak-anak hebat? Pasti bisa. Lanjut ya. Nomor 3. Tentukan bayangan dari titik P min 5,4 jika dicerminkan terhadap X sama dengan Y, lalu dilanjutkan terhadap titik 0. Titik asal ya. Nah, ini 2 kali pencerminan lagi. Sama ya. Dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka hanya berputar posisi. Jadinya 4,5. Lalu dicerminkan dari titik asal, nih, titik asal, maka dia semuanya berubah tanda. Jadinya min 4,5. Bisa? Oke. Lanjut. Nah, ini dia. Titik A double aksen. Berarti ini udah bayangan ya. Hasil pencerminan oleh sumbu X sama dengan Y, lalu dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X, maka titik A-nya berapa? Jadi titik A ini pertama dicerminkan terhadap X sama dengan min Y, lalu dilanjutkan lagi dengan sumbu X, maka hasilnya adalah min 4,6. Kita boleh mengerjakannya dengan cara mundur kok. Pertama kita cari bayangan yang pertama. Bayangan pertama ini dicerminkan terhadap sumbu X, menghasilkan min 4,6. Jadi kita mundur mengerjakannya. Kita cari bayangan yang pertama. Kan pencerminan terhadap sumbu X, maka otomatis Y-nya berubah ya. Nah, sehingga bayangan yang pertama itu adalah min 4,6. Oke, setelah itu baru titik asal dicerminkan terhadap X sama dengan min Y, menghasilkan bayangan pertama tadi, yaitu min 4,6. Y sama dengan min Y itu kan berputar posisi dan semua tanda berubah. Otomatis titik asalnya adalah 6,4. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian boleh mengerjakannya mundur. Oke, bisa ya? Lanjut. Nah, tentukan bayangan dari titik R minimal 4 direfleksikan terhadap X sama dengan 3. Nah ini. Di sini X sama dengan 3 berarti apa? Ciri utamanya. Y-nya tidak berubah. Otomatis Y-nya masih 4. Tinggal mencari X-nya, yaitu 2 dikali 3, ya kan ya? Dikurangi min 5, atau ditambah 5 jadinya. Sehingga hasilnya 11,4.
Lanjut nomor 6. Nah, ini 2 kali pencerminan. 1,6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 2. Pertama, terhadap X sama dengan 3, berarti Y-nya nggak berubah ya, Y-nya tetap 6. Tinggal 2 kali 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 5,6. Setelah itu, 5,6 ini dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Y sama dengan 2, otomatis X-nya nggak berubah, X-nya tetap 5. Y-nya saja, tinggal 2 dikali 2 dikurangi 6 ya. Nah, 4 kurangi 6 adalah min 2. Nah, inilah bayangan. Mudah ya? Oke, nomor 7. Nah, kita balik pertanyaan sekarang. Titik F, P, dan Q dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, menghasilkan bayangan 0,3. Maka nilai P tambah Q-nya gimana ya? Nah, ini kan dicerminkan terhadap X sama dengan 5. Jika dicerminkan terhadap X sama dengan 5, berarti Y-nya tidak berubah. Oh, berarti Q-nya sama dengan 3. Itu udah pasti. Q-nya 3 ya. Nah, seperti ini penjabarannya. Nah, terus yang P-nya gimana, Pak? Ya tinggal P-nya berarti seperti rumus saja. Seperti rumus. 2 dikali 5 dikurangi P. 2 dikurangi 5 dikurangi P. Nih, itu nilainya harus sama dengan 0. Ya. Berarti 10 min P sama dengan 0, maka P-nya 10. Q-nya 3 ya, dia nggak berubah. Otomatis 10 tambah 3 adalah 13. Nah, ini nomor 8. Diketahui jajar genjang A, B, C, D. A-nya min 2,4, B-nya 0,5, C-nya 3,2. Bayangan titik D jika dicerminkan terhadap sumbu X. Kita cari titik D-nya ini. Ini sudah kita bahas di translasi ya. Panjang AD sama panjang BC. Jadi kita cari translasinya dulu. Kita cari pergeseran dari B ke C. Maka dapatlah pergeserannya 3,7. Nah, karena panjang AD sama dengan panjang BC, maka kita geser A dengan translasi 3,7 akan menghasilkan titik D. Nah, ini ya. Jadinya kita tambahin aja translasi. Min 2 tambah 3, 1, 4 tambah 7, 11. Nah, ini titik D-nya. Titik D-nya ini dicerminkan terhadap sumbu X. Dicerminkan terhadap sumbu X berarti Y-nya berubah. Jadi 1, min 11. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Pencerminan refleksi selesai. Semoga apa yang Bapak terangkan ini bermanfaat bagi kalian, bagi kita semua, dan menambah wawasan kalian, menambah ilmu kalian, yang pasti menambah kecerdasan kalian. Amin, mudah-mudahan. Oke, terima kasih anak hebat kelas 9. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam semangat, terus berprestasi di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.